Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat kembali menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan beberapa raihan prestasi Kabupaten Buleleng di kancah Porprov tahun 2025 ini. Walaupun mungkin jika secara keseluruhan begitu ya, hasil dari Porprov ini masih di bawah dari tahun sebelumnya, namun ada beberapa cabur yang bisa dikatakan mengukir prestasi gemilang begitu ya, tetap meraih dan juga tetap menjadi salah satu cabur andalan di Porprov tahun 2025 ini. Salah satunya adalah Forky ya pendengar. Forky ini meraih juara umum begitu ya di Porprov tahun 2025 ini. Lantas, apa yang memang menjadi catatan dalam perhelatan Porprov tahun 2025 ini dan kemudian upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan sehingga bisa mendapatkan prestasi gemilang ini? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan Forky Buleleng hat-trick juara umum Porprov tahun 2025 bersama dengan Ketua Forky Buleleng, Bapak Dr. Ketut Putra Sedana SPOG. Om Swastiastu, Dok. Selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah hadir, Dok, di tengah kesibukannya, berkesempatan untuk menyapa pendengar di manapun berada yang sudah bertanya-tanya nih terkait dengan bagaimana nih kiprah Forky di Porprov. Nanti kita akan berbincang ini lebih jauh. Dan juga Pak Ketua tidak sendirian, Pak Ketua juga bersama dengan Sekretaris Umum Forky Buleleng, Bapak Putu Arge MPD. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, salam karate, os. Salam karate os. Baik. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak Putu begitu ya di tengah kesibukannya tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang akan bergabung, nanti kita akan buka di 24644 dan nanti akan ditanggapi langsung oleh kedua narasumber kita. Anda pun bisa mengirimkan pesan Anda di 081 1399990 dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda karena dialog Hai Bali Ken hari ini juga disiarkan secara live melalui RRI Singaraja Official di live YouTube RRI Singaraja. Baik, tidak nunggu lama lagi, saya mau langsung ke Dr. Putra Sedana. Dok, ini kan sebenarnya masyarakat Buleleng agak sedikit bersedih begitu. Karena hasil Porprov secara keseluruhan kan masih di bawah tahun Porprov sebelumnya. Namun cabur yang menjadi salah satu pencetak prestasi gemilang adalah kan Forky ya, Dok ya. Ternyata bisa meraih juara umum. Nah, ini bagaimana, Dok? Mungkin bisa diceritakan dulu, Dok, terkait dengan proses Forky meraih juara umum dalam Porprov tahun 2025 ini. Silakan. Iya, terima kasih ini Mbak Rizka. Dan selamat pagi pendengar dan pecinta RRI Singaraja. Jadi
dalam kesempatan ini pertama-tama izinkan saya selaku Ketua Umum Forki Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Buleleng, ya, atlet-atlet, manajer, official, pelatih, dan juga pemerintah yang tentunya ya berkat dukungan, support dan doa kita Forki Kabupaten Buleleng berhasil meraih juara umum untuk yang ketiga kalinya Luar berturut-turut. biasa untuk yang ketiga kalinya. Jadi ini merupakan prestasi yang tentunya tidak membanggakan dari Forki Buleleng semata, tetapi membanggakan untuk Buleleng secara keseluruhan. Tentunya prestasi yang kita raih, apalagi yang kemarin kita rasakan, luar biasa, sangat berat. Tantangan kita yang harus kita hadapi, ya, atlet-atlet yang ada dari kabupaten-kabupaten lain berat-berat, ya, Ya. berat. Dan potensi yang kita miliki, ya, jadi sumber daya yang kita ada, ya, salah satunya dari jumlah atlet, bandingkan dengan daerah lain kita masih lebih sedikit. Ya. Kemudian tempat kejuaraannya di tempat mereka, dan juga wasit juri di wilayah mereka. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, sehingga ya tentunya dengan strategi dengan pengurus kita lakukan upaya-upaya bagaimana ini supaya Forki Kabupaten Buleleng kembali juara umum. Berat sekali perjuangannya, dan terakhir kita bersama Ketua KONI, ya, Ketua KONI Kabupaten Buleleng menyaksikan bagaimana ya perjuangan dari anak-anak kita, atlet-atlet kita untuk merebut juara umum itu. Ya. Sangat-sangat betul-betul terharu saya melihat perjuangan mereka. Bagi saya, Forki Kabupaten Buleleng dan saya selaku pribadi, inilah salah satu bentuk komitmen kita untuk memberikan yang terbaik untuk Buleleng melalui wadah karate ini. Dan kedepannya, ya, dengan konsep kita di Forki selalu bagaimana kita fokus untuk sebuah prestasi juara. Terus kemudian konsisten melakukan latihan, dan terakhir disiplin. Kita yakin akan bisa menjadi juara untuk berikutnya. Iya, baik. Seperti apa yang tadi dokter sampaikan bahwa memang ini bukan hanya semata untuk Forki ya, tapi juga berkontribusi untuk mengharumkan nama Kabupaten Buleleng. Tapi memang tantangannya berat ya dok ya, karena tidak dilaksanakan di daerah kita, kemudian lawan-lawannya juga kita berlatih, mereka juga berlatih. Pasti. Kita siap, mereka juga lebih siap, Ya. begitu ya dok ya. Saya mau ke Pak Agra. Pak Agra, dari perjalanan kemarin Forki berkiprah di Porprov tahun 2025, ini apa yang menjadi catatan kemudian? Selain mungkin memang tantangannya adalah memang musuhnya berat, kemudian juga pelaksanaannya tidak di daerah kita gitu. Mungkin ada beberapa atlet yang masih culture shock begitu pada saat ada di arena pertandingan. Silakan Pak Agra. Terima kasih Mbak Rizka ya. Jadi salam sehat, semangat untuk teman-teman di pengurus karate, atlet dan masyarakat Buleleng tentunya yang selama ini sudah mendukung dan merestui bersama-sama berjuang membela gengsi harga diri Buleleng. Jadi apa yang disampaikan Bapak Ketua Umum itu benar adanya, dan saya hanya ingin menambahkan kebetulan dari 10 tahun terakhir bersama beliau sebagai Ketua Umum, ini sudah yang ketiga kalinya. Jadi prestasi yang kita capai hari ini itu tidak kebetulan, Mbak Rizka. Jadi capaian hari ini adalah cerminan pemikiran, konsep, program yang terarah dan terukur yang sudah kita konsep dari 10 tahun yang lalu. Jadi hari ini adalah yang ketiga kalinya kita juara umum. Nah, masalah berat bagi kita prestasi itu ya memang berat.
Kalau tidak berat tentu tidak indah kan gitu, Mbak Rizka ya. Jadi konsep yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum dari awal saya rasakan, kebetulan mendampingi beliau 3 kali juga selama menjabat. Jadi hal lebih yang saya rasakan itu adalah beliau selalu menanamkan konsep kebersamaan. Dan beliau selalu ada di tengah-tengah kita, walaupun secara fisik jarang kelihatan di lapangan, tetapi beliau selalu menyemparkan diri, minta informasi, telepon saya, bagaimana, kemajuan, kendala, dan lain sebagainya. Dan beliau berusaha meyakinkan bahwa tanpa kebersamaan, prestasi, kekuatan itu tidak akan ada. Maka kita berbenah dari beberapa tahun sebelumnya. Dari situlah kita berangkat, dari kebersamaan. Menata secara organisasi, secara personal, pendekatan, mental. Jadi kita berusaha di lapangan mewujudkan apa yang menjadi konsep beliau. Jadi pendekatan kepada atlet, kepada orang tua. Kita bersinergi dengan organisasi pemerintah juga kan. Di sini adalah KONI, ada Dispora, ada Pemkab Buleleng. Ya, kita tidak sendiri. Dan ini saya yakini itulah yang sebenarnya menjadi cikal bakal prestasi Forky Buleleng di bawah nakoda Pak Dokter. Presiden. Baik, jadi memang tadi itu juga disampaikan bahwa kembali prestasi yang diraih hari ini bukan semata-mata kegiatan yang baru saja dilakukan, tapi sudah menjadi master plan dari 10 tahun yang lalu begitu ya, Pak Agra ya. Saya mau kembali ke Dokter Caput, Dok. Ini kan sudah ketiga kali menjadi juara umum gitu ya. Artinya tahun berikutnya pada saat pelaksanaan Porprov selanjutnya begitu, PR-nya mungkin akan atau tanggung jawabnya akan besar ya untuk mempertahankan juara umum yang keempat kalinya. Mungkin apa, Dok, strategi-strategi ke depan yang akan dirumuskan begitu untuk mempersiapkan atlet untuk tetap bisa mempertahankan juara umum ini? Ya, jadi kita di Forky dan secara umum, secara filosofi kita tahu mempertahankan jauh lebih berat daripada memulai itu. Betul. Ya. Nah, dari sini tentunya kita Forky Buleleng ya sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Pertama, kita memiliki modal. Modal potensi ya atlet-atlet khususnya karate di Buleleng ini luar biasa. Luar biasa. Tinggal kita mengelola modal ini. Sumber daya manusia, anak-anak pecinta dari karate khususnya di Buleleng luar biasa dengan prestasi-prestasinya. Yang kedua, bagaimana kita mengatur, memanage untuk bisa mempersatukan ibarat tubuh kita. Tubuh kita ini terdiri dari bermacam-macam organ. Kalau organ ini tidak menyatu, ya, pikiran tidak menyatu dengan organ-organ ini, tujuan kita tidak akan pernah sampai. Menyatukan inilah penting, perlu adanya sebuah konsep. Forky terdiri dari 5 perguruan yang tentunya berbeda-beda dari apa namanya karakter. Disinilah seninya bagaimana memanage, mempersatukan sesuatu hal yang berbeda untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini kita apa namanya konsep bersama pengurus bagaimana ini sehingga ketika kita masuk ke Forky tidak ada lagi fanatisme perguruan-perguruan yang ada di bawah naungan Forky. Ini. Nah, ketika masih fanatisme perguruan dibawa ke Forky, ini akan menjadi energi negatif yang justru bukan menjadi sebuah kekuatan tetapi kelemahan. Nah, ini. Nah, mempersatukan inilah yang tentunya memerlukan apa? Memerlukan energi. Energi apa? Energi kalau saya secara pribadi ya tentunya lebih banyak kita harus mendengarkan, lebih banyak untuk kita harus melihat, lebih banyak untuk kita memahami, mengerti dari mereka, dan lebih banyak untuk kita hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga apa? Sehingga energi ini akan menyatu. Karena ketika kita bersatu, disitulah kekuatan kita ada. Nah, konsep selama ini sebenarnya sederhana sekali. Dan juga jangan pernah lupa bahwa saya selalu menanamkan ke atlet-atlet ya masalah target
jadilah target yang terbaik. Terbaik itu aja. Ya. Ya, terus kemudian dan kita tidak membebani mereka, justru kita selaku pengurus disinilah target itu. Karena apa? Karena ketika kita menanamkan, menekankan atlet itu dengan target, mereka sudah terjadi beban. Bagaimana mereka supaya enjoy untuk saat berprestasi. Yeah. Yang penting 3 hal yang saya tekankan awal, fokus untuk yang terbaik untuk juara. Kemudian disiplin dalam latihan dan konsisten. Nah, tetap ini jangan lupa. Ada istilah ora et labora. Berjuang dan berdoa. Berdoa ini yang saya yakin peran pengaruhnya sangat luar biasa bagi kita. Karena ketika kita sudah bekerja, sudah berjuang, berusaha dengan latihan yang begitu konsisten, latihan yang penuh dengan disiplin, dengan fokus, dan tinggal kita di medan perang, hasil kita serahkan sama Tuhan melalui kepasrahan. Doa yang mengiringi setiap langkah-langkah yang memang kita lakukan ini memberikan vibrasi yang luar biasa untuk kita di atlet-atlet Forky yang tentunya kalau dilihat di atas kertas rasanya susah, tetapi nyatanya kita bisa. Nah, ini merupakan ya prestasi yang tentunya membanggakan kita yang kedepannya saya yakin ya prestasi terbaik dari Forky Kabupaten Buleleng tetap bisa kita pertahankan. Oke, baik. Sangat komprehensif ya dok ya. Memang untuk mencapai sebuah prestasi itu, apalagi tadi dokter katakan bahwa memang ini berasal dari 5 perguruan. Mereka sudah mempunyai misalnya motonya sendiri, kemudian karakteristiknya sendiri, tapi dipersatukan dalam satu payung Forky itu akhirnya bisa mengatakan atau berbicara banyak begitu di Porprov tahun 2025 ini. Saya mau kembali ke Pak Agra. Pak Agra, ada 5 perguruan yang terjaring begitu ya, atau yang berada di bawah payung Forky begitu, untuk bisa mendapatkan talenta baru begitu untuk atlet-atlet Forky itu bagaimana Pak? Apakah memang sudah direncanakan untuk Porprov tahun 2027 mendatang begitu? Apakah memang masih menggunakan atlet yang lama atau akan mencari atlet yang baru? Silakan. Baik, izin ini kita di Forky agak enak ya, karena saya punya ketua umum asli orang karate. Iya. Jadi dia pernah jadi kohai, murid, atlet, dan sekarang jadi ketua umum. Jadi untuk menerjemahkan apa yang harus dilakukan dan apa kendala dan sebagainya, itu tidak perlu bertele-tele kita. Di samping ampuh dalam berteori, pasti sudah cerdas dalam mengambil tindakan dan keputusan. Jadi kami di sini sebenarnya dengan kata tadi mempertahankan lebih berat. Kami berusaha keluar dari zona itu. Kalau kami sudah juara umum berat, yang belum pernah juara umum kan lebih berat lagi. Kalau mereka takut, kenapa kita harus takut? Kita sudah teruji. Berarti apa yang kita lakukan selama ini, konsep dan praktek-praktek lapangan itu sudah layak dilanjutkan minimal dan ditingkatkan. Jadi teorinya kalau Pak Dokter bilang ya kembali kebersamaan. Di sini ada 5 perguruan yang tentu memakai masing-masing memiliki fanatisme. Ya fanatisme dalam hal ini kan kita sama-sama fanatik, tetapi sama-sama sportif. Nah kita ambil sportifnya. Jadi kita fanatik dengan perguruan, tapi lebih fanatik dengan prestasi dan akan fanatik dengan daerah Buleleng. Dalam hal ini sekarang kita adalah bicara mewakili Buleleng, Porprov. Tentu akan lebih fanatik. Buleleng akan di atas segala-galanya daripada fanatik. Bukan berarti meninggalkan fanatik perguruan. Nah, begitu. Jadi dengan demikian konsep itu kita berusaha sampaikan kepada teman-teman di perguruan sehingga mereka pun lewat fanatisme perguruannya tentu harus diwujudkan lewat kesuksesan untuk memberikan prestasi yang terbaik buat Forky dan Buleleng. Jadi kalau cuma fanatik teori ya kan gak ada gunanya juga. Silakan kita akui, kita hormati perbedaan nama dan lain sebagainya. Tetapi untuk
membesarkan perguruannya, tentu dia harus membuktikan lewat prestasi. Kan kita sama-sama di situ sportivitasnya. Ya. Dan proses rekrutmen atlet atau ke depan kita sudah ada SOP, tentu ada proses. Jadi prosesnya ya lewat seleksi prestasi juga. Ada ajang, ada event. Kalau memang dia sanggup mempertahankan itu dan terus aktif, ya kita pertahankan. Kalau tidak, tentu kalau dia lengah karena ini prestasi, disalib, ya otomatis diganti. Jadi begitu, tidak ada harus di situ. Tapi secara teori kita sudah punya modal juara-juara. Tentu adik-adik atletnya akan berguru, berlatih sama dia. Nah, tentu boleh dong anak buahnya lebih berprestasi dari pelatihnya. Itu adalah sukses sukses pelatih dan sukses kepemimpinan kan begitu. Jadi itulah yang kita tanamkan. Kalau memang dia lebih, kenapa harus kita? Nah, gitu. Baik. Terima kasih Pak Agra. Berarti memang sudah ada SOP-nya begitu, tapi tidak menutup peluang untuk bermunculan kembali atlet-atlet baru begitu ya. Kita buka lebar-lebar ya. Betul. Baik. Ya. Jadi karena memang kita terdiri dari 5 perguruan ini, masing-masing perguruan tentunya dengan SOP yang didasari atas transparansi, meminimalisir unsur subjektivitas dalam penilaian sebuah prestasi atlet, ini akan menghasilkan memang atlet-atlet yang memang berprestasi. Inilah yang kita tekankan, bahwa fanatisme perguruan jangan sampai kelewatan berlebihan, yang tentunya akan menimbulkan perpecahan. Seperti contohnya, latar belakang saya adalah dari perguruan INKAE. Bukan berarti nanti atlet-atletnya dominan kita ambil dari INKAE, enggak. Ketika dari perguruan lain memiliki atlet yang luar biasa, ya memang kita ambil, kita ajak. Inilah yang namanya bagaimana kita ya meminimalisir subjektivitas dalam hal ini fanatisme yang berlebihan. Setiap orang pasti memiliki fanatisme. Fanatisme ya, kita dari perguruan INKAE, ya tentunya fanatisme sudah pasti ke INKAE. Tetapi dalam konteks ini untuk Buleleng, fanatisme itu kita harus rubah. Sehingga ketika mereka di lapangan, di Forky, hilangkan simbol fanatisme melalui simbol. Setiap organisasi kan pasti ada simbol. Satu, Forky Buleleng. Inilah yang memang kita lebur menjadi sebuah kekuatan energi yang luar biasa, ya. Sehingga apa? Menjadi kekuatan yang luar biasa. Oke, baik. Jadi jangan khawatir ya, Pak Dokter ya, untuk para atlet-atlet yang sudah berlatih luar biasa, untuk siapa tahu dipilih begitu untuk Porprov nanti begitu kan. Pasti. Sudah ada SOP-nya, tinggal berlatih dan tunjukkan yang terbaik begitu ya. Baik, Dokter dan juga Pak Agra, kita undang pendengar. Kali ini tadi sudah ada yang bergabung di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung menyampaikan atensi Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini, begitu terkait dengan Forky Buleleng. Itu hat-trick juara umum Porprov Bali tahun 2025. Kita masih bersama dengan Ketua Forky Buleleng, Bapak Dr. Ketut Putra Sedana SPOG, dan juga Sekretaris Umum Forky Buleleng, Bapak Putu Arga MPD. Kita sapa di 24644 untuk Anda yang akan bergabung. Kami tunggu atensi Anda. Selamat pagi RRI. Oke, terputus ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali, kami buka di 24644 dan juga di WhatsApp 081 139999790, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja, Astawa Bungkulan. Oke, Pak Astawa di Bungkulan, silakan Pak Astawa bersama dengan Ketua Forky Buleleng dan juga Sekretaris Forky Buleleng. Silakan Bapak. Selamat pagi Kak narasumber. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pagi, Om Swastiastu. Memang tempoh hari kan sudah kita yang sampaikan juga. Jangan kita menyesal walaupun kita belum peringkatnya. Tapi maksud yang penting melihat gambaran daripada Prof Han sampai turun ke 4, menurut yang sangat bangga juga dengan saya. Nah, ke depan karena kita menjadi tuan rumah begitu,
mungkin Bapak lebih lihat terutama pelatihnya itu melatih bagi yang sudah menerima perak misalnya. Kalau bisa ditingkatkan, jangan turun. Ya. Mungkin menjadi emas. Sudah itu yang jadi emas, jangan turun menjadi perak maupun perunggu. Yang perunggu bisa jadi perak. Itu harapan Tiang. Sehingga menurut yang bertanya, kalau sumpah itu tercapai, kira-kira Buleleng menjadi urutan keberapa? Apa urutan kedua, pertama atau tiga? Itu pertanyaan Tiang. Nah, semoga pada 2027 apa yang menjadi tanggung jawab sebagai tuan rumah, mohon tempat-tempat olahraga itu diperbaiki dengan baik, lapangan bulu tangkis diperbaiki dengan baik, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pelaksana itu tidak mengecewakan bagi pengikut sponsor kabupaten yang lainnya. Itu harapan yang mudah-mudahan anggaran yang sudah disiapkan itu bisa memenuhi apa yang kita harapkan supaya pelaksanaan Kopar 2007 itu berjalan lancar. Sekian, terima kasih. Om Santi. Baik, terima kasih Santi. Pak Astawa di Bungkulan ya. Untuk atensinya ini terkait dengan atlet yang perak bisa ditangkatkan menjadi emas begitu ya. Baik, nanti kita akan tanggapi. Kita sapa dulu pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, semoga tetap jaya di udara. Iya, selamat pagi dengan Pak Anggas di Kebun Tambahan G. Silakan Pak. Om Swastiastu Pak Dokter dan Om Swastiastu Pak Sekretaris. Om Swastiastu. Swastiastu. Dan semoga becik-becik rayu rajang, becik-becik nelayu banyak kencang semangatnya yang kencang ya. Ini luar biasa ini membanggakan nama Buleleng, terutama ini kan di dalam kancah persilatan yaitu karate, yaitu porki. Buleleng juara umum berturut-turut 3 kali, ini luar biasa nih. Jarang ada ini. Saya mungkin kalau kita sebagai warga masyarakat Buleleng berbangga lah. Satu, karena mempertahankan ini kan susah, apalagi dengan biaya minim sekarang. Nah ini tidak terlepas juga dengan gigihnya seorang ketum, gigihnya seorang atlet-atletnya bagaimana secara psikologi membayangkan ini. Coba saja kan. Tadi sudah sempat disampaikan tempatnya di tempat lawan, terus juga jurinya berasal dari sana, bukan di Buleleng. Jadinya ini mempertahankan ini sudah luar biasa. Artinya ini memang benar-benar secara materi dan imaterial pasti tidak terlepas dengan pembiayaan dari pribadi yang mensupport ini. Nah ini saya tidak mau dari mana sumber dananya. Di samping juga ada dana kontribusi dari PMK pasti ada, asupan gizi. Terlepas dari itu kan motivasi daripada ketum dan porki Buleleng ini kan pasti ada, bukannya teori saja, pasti ada juga nanti sesuatu yang bagaimana menggairahkan, memotivasi atlet-atlet ini sehingga mendapat juara umum. Nah ini luar biasa. Nah bagi saya ini terutama kan harus dicatat, terutama kan Pemkab Buleleng yang sudah membanggakan nama Buleleng. Saya sebagai masyarakat sangat bangga. Jadi ini harus dicatat sebagai sejarah bahwa bagaimana sekarang memelihara ini jangan sampai nanti atlet-atlet yang sudah berprestasi nanti mencari kerja di luar diambil oleh orang daerah lain. Ini banyak yang terjadi. Atau tenis meja karena tidak mendapat pekerjaan di Kabupaten Buleleng. Nah saya tidak mau sebut nama tuh. Nah ini yang jelas sudah ada itu. Mudah-mudahan porki Buleleng atau mungkin karatenya tidak ada diambil dari luar gitu, mulai luar. Karena ini harus memang benar-benar dicatat dan diperhatikan gitu. Jadi apa kepentingannya dari mereka yang ada sudah di sisi sebelum pertandingan ini harus diperhatikan dengan serius. Jangan begitu langsung mau latihan baru diperhatikan. Ini Pemkab ini kan harus punya inisiator yang kuat. Terutama bagaimana mencari dukungan dengan pihak ketiga
dengan pikir perusahaan-perusahaan itu kan ada itu yang namanya CSR itu dikeluarkan, itu memang ada harus. Caranya bagaimana? Libatkan orang-orang yang sudah orang lapangan yang mencari sumber-sumber dana itu. Ini kalau kita misalnya katakanlah menjadi pihak ketiga, perusahaan besar itu banyak sekali juga yang akan nantinya bisa mensupport itu. Nah, buat saya ini tolong nanti Pemkab Buleleng harus lebih bersinergi lagi untuk mencatat hal ini. Dan untuk Ketua Umum, selamat, sukses atas PR-nya yang lebih banyak. Tidak dapat SP. Oke, Om Santi. Baik, terima kasih Pak Anggas. Ini beberapa hal yang memang menjadi atensi dari Pak Anggas itu terkait dengan sinergi untuk bisa mensupport atlet lebih baik begitu. Kemudian juga PR-nya katanya lebih banyak ya Dok. Ya, PR-nya. Jadi juara umum nih PR-nya lebih banyak, nanti akan ditanggapi. Untuk satu penelpon lagi silakan untuk Anda yang akan bergabung di 24644 dan juga di 081 1399 9790 di via WhatsApp. Dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda mendengar. Tapi sebelum kita dengarkan tanggapannya, kita akan rehat sejenak dulu dengan yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Ketua Forki Buleleng dan juga Sekretaris Umum Forki Buleleng, Bapak Putu Arga MPD, serta Bapak Dr. Ketut Putra Sedana SPOG. Sudah ada dua orang penelpon tadi yang bergabung yang beratensi memberikan masukan-masukannya untuk tetap membangun Forki di masa yang akan datang, begitu ya Dok ya. Kita akan dengarkan dulu tanggapannya sebelum nanti kita buka di 24644 kembali. Dokter, ini tadi ada Pak Astawa dan juga Pak Anggas di Kupu Tambahan. Tadi Pak Astawa menyoroti tentang bagaimana memotivasi atlet ya yang dapat perak bisa lanjut ke emas, jangan sampai nanti prestasinya menurun begitu, dan lebih fokus lagi, lebih support lagi kepada atlet katanya. Kemudian tadi Pak Anggas menyoroti beberapa hal, salah satu yang mungkin saya tarik itu terkait dengan sinergi bersama dengan beberapa pihak untuk bisa memberikan yang terbaik kepada atlet begitu ya. Dok, apakah mau dijawab dulu karena ada penelpon yang masuk satu lagi Dok? Bisa. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, dengan siapa di mana ini?
Halo, Bapak. Baik, tampaknya ada gangguan suara nih ke. Selamat pagi, Bapak. Baik, kita akan langsung tanggapi dulu, Dok. Ya. Tadi dari Pak Astawa dan juga Pak Angga. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih untuk atensinya Pak Astawa dan Pak Anggas. Secara umum kita memiliki keinginan harapan yang sama. Ya, bagian daripada masyarakat Buleleng tidak inginlah Buleleng secara umum dari sisi prestasi akan kurang atau tidak baik. Pasti kepingin prestasi yang baik, tentunya akan mengangkat nama Buleleng. Nah, ini sudah pasti. Namun ketika kita di lapangan banyak variabel yang tentunya mempengaruhi. Secara teoritis oke, semuanya tahu. Ya, jelas kalau sudah dari perunggu bisa naik menjadi perak. Dari perak bisa menjadi emas. Bagaimana caranya ini? Ya, supaya perak menjadi emas, supaya perunggu bisa naik perak atau bahkan jadi emas, dan juga dari emas ini supaya tidak turun, kan begitu. Teori. Ya, kembali lagi, tapi di lapangan banyak variabel yang mempengaruhi untuk hal ini. Ini harus juga diketahui. Kita tahu kalau kita lihat ya secara umum untuk kalau di karate jumlah medali yang memang kita raih ya beda tipis sekali dengan yang runner up kita nomor 2. Dan untuk diketahui ya perjuangan kita luar biasa beratnya di hari pertama. Ya, kita di urutan ketiga loh. Ya, urutan pertama Denpasar sudah mendapatkan 4 emas. Ya, terus kemudian urutan kedua adalah Badung dan kita urutan ketiga yang masih 2 emas. Perunggu kita itu masih ketinggalan. Denpasar sudah 7 perunggu. Ya, kita masih 2 emas dengan 3 perak. Ya, 3 perak. Runner up-nya ya juara yang kedua justru perunggu perak lebih tinggi, emas juga lebih tinggi, dan pada akhir ya hari terakhir kita bisa mengejar emas menjadi 4 emas dan sama kedudukannya dengan runner up. Beliau 4 emas, kita 4 emas, tapi kita kalah di perak. Perak kita 3, dia sudah 7 dapat perak. Kalah. Peluang kita tinggal 1 mendapatkan emas untuk di bergu. Di kelompok lawan dia peluangnya lagi 2, bergu perempuan dan laki bergunya dia 2. Kita lagi 1 loh. Mas, inilah perjuangan yang berat. Akhirnya di bergu di pihak runner up kalah yang perempuannya ya, yang putri kalah, yang laki ketemu dengan kita. Ya, Buleleng ketemu dengan Denpasar, akhirnya dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Inilah kekompakan kebersamaan dari pengawal-pengawal atlet ini. Dan kebetulan saya memang terus mendampingi mereka, mensupport, memotivasi, tahu bagaimana psikis daripada atlet official ini, pelatih ini luar biasa. Nah, inilah perjuangan yang pada akhirnya kita dipercaya oleh semesta untuk kembali juara. Prestasi luar biasa. Ini yang kita lihat bahwa di atas kertas kita sepertinya sudah ketinggalan. Dan dari awal kita sudah merasa bahwa kita dicuri 2 emas kita. Dicuri 2 emas kita di kata, di kelompok kata. Tapi kita tidak hal itu tidak menyebabkan patah semangat. Saya motivasi, saya kasih pemahaman, saya kasih pengertian, udah jalan. Pokoknya bermain saya yakin. Saya yakin, seyakin-yakinnya kita pasti menang. Saya tetap tekankan seperti itu. Nah, akhirnya memang kita mendapatkan prestasi. Kalau secara umum untuk di prestasi olahraga, kita kan di urutan keempat, yang sebelumnya urutan ketiga. Kalau dari jumlah medali, total medali yang memang kita miliki ini adalah 307. Sedangkan urutan yang ketiga itu 266 total medali. Urutan 1 ya udahlah, urutan nomor 1 itu
469, berurutan yang kedua 400-an, 488. Ini dengan emasnya lebih banyak. Nah, kalau kita melihat dari jumlah medali ini, peluangnya kalau tetap jumlah medalinya segitu, dengan meningkatkan emas, paling tidak di ranking 3 jadinya. Ini ranking 3. Nah, ini pun juga harus dipahami, ini memang perlu kerja keras. Kerja keras untuk memang mendapatkan posisi yang tentunya sebagai harapan kita bersama. Dan ingat, kesuksesan, keberhasilan, prestasi, khususnya seperti yang saya bidang ini di karate, ini adalah keberhasilan, kesuksesan bukan pribadi, tapi kesuksesan, keberhasilan, prestasi yang sifatnya kolektif, karena kita bekerja bersama-sama. Saya merasa saya tidak mungkin akan bisa bekerja kalau tanpa ada sekretaris. Tidak mungkin saya bisa mewujudkan apa impian saya untuk bisa Forky Buleleng jadi juara tanpa ada pelatih, tanpa ada official, apalagi tanpa ada karateka atau atlet-atlet. Enggak bisa. Doa-doa mereka, kerja keras mereka ini, ya, jadinya inilah yang namanya keberhasilan kolektif. Yang kebetulan yang memang saya dipercaya menjadi ketua umumnya. Nah, ini yang memang terus kita bangun di dalam. Dan untuk Pak Anggas, memang ini juga salah satu harapan untuk mencapai sebuah prestasi. Ya, kita memang harus seimbangkan antara reward dan punishment. Ketika mereka yang memang tidak sesuai, tidak baik, ya udah. Enggak. Tapi yang baik harus kita kasih. Kasih apa? Kasih reward, penghargaan. Dan salah satunya kita pun juga sering ya menyampaikan untuk hal ini baik ke KONI dan juga ke pemerintah. Tolong untuk mereka yang berprestasi, ya, tidak saja bonus. Tidak saja bonus. Bonus paling-paling habis karena memang uang sekian hari atau sekian bulan udah. Tetapi yang kita inginkan adalah reward berupa kepastian jangka panjang. Apa? Sekolah dan pekerjaan. Ini sekolah dan pekerjaan. Nah, sekarang bisa enggak? Mampu enggak? Mau enggak? Karena otomatis reward ini sangat penting sekali. Ini sebagai motivasi sehingga tidak akan ada ya cerita bahwa atlet-atlet ini bekerja diterima di kabupaten lain yang akhirnya menjadi atlet kabupaten tersebut. Ini menjadi sebuah perhatian juga kita yang sudah memulai dari awal membuat bibit-bibit mereka yang berprestasi, yang sudah jadi, jangan sampai buahnya ini dinikmati oleh kabupaten lain. Itu fakta ya, Dok, ya. Fakta ini. Nah, inilah yang sering saya sampaikan. Terus kemudian ini di lapangan, ini masalah lapangan. Terus kemudian sudah mereka bekerja di sini, apalagi mereka bekerja diterima atas dasar prestasi di olahraga. Untuk mempertahankan prestasi olahraga, apa? Tentunya perlu tempat pembinaan latihan yang konsisten. Konsisten. Tanpa latihan konsisten, jangan harap prestasi itu akan kembali lagi. Konsistensi ini penting juga dipahami oleh di tempat mereka bekerja. Sering kita berhadapan ketika memang mau untuk menghadapi kejuaraan seperti kemarin ini, kita mohon izin ke tempat pekerjaan juga mendapatkan kendala. Inilah di lapangan ya, dispensasi karena mereka bekerja, apalagi di swasta. Inilah pentingnya pemahaman, pemikiran, pengertian dari instansi-instansi di mana tempat mereka bekerja. Tentunya dari penguasa, pengambil kebijakan yang memberikan instruksi kepada mereka yang memang berprestasi, yang bekerja karena prestasinya di olahraga. Untuk mempertahankan prestasinya perlu latihan. Latihan ini perlu tempat dan waktu. Tentunya di tempat pekerjaan mereka harus memberikan ruang dan waktu untuk itu, supaya tetap bisa menjadi anak atau atlet yang berprestasi, yang membawa nama baik Buleleng ke depannya. Ini. Baik. Nah, ini memang menjadi apa ya, Dok, ya, seperti dikatakan keterkaitan satu sama lain begitu ya, sudah Dok. pasti. Tidak bisa kita berbicara tentang di Forky saja.
tempat kerja, kemudian juga dispensasi. Benar. Itu tuh masih menjadi hal yang harus diselesaikan juga ya, Dok. Ya. Itu juga tadi yang dokter sampaikan tadi, itu terkait dengan atlet-atlet kita yang banyak berjuang untuk Ya. daerah lainnya. Benar. Itu sayang sekali ya, Dok. Benar, ya. ya. Karena dia berlatih di Buleleng, tapi pada saat sudah jadi dia harus pergi karena juga itu pertimbangan dari kesejahteraan juga ya, Dok. Jelas itu ya. Nah, itu ke Pak Agra, silakan Pak Agra bisa memberikan tanggapan juga Pak dari Pak Astawa dan juga Pak Anggas. Silakan Bapak. Nggih. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan dan Pak Anggas di Kebutamahan ya. nggih. Jadi yang rangkum saja untuk Pak Astawa untuk ya bagaimana mempertahankan dan meningkatkan ke depan. Nah, saya selaku pengurus mendampingi Pak Ketum dan kebetulan juga di lapangan terlibat langsung sebagai pelatih, pernah jadi atlet dan pernah jadi kohai murid. Jadi hal ini saya bisa simpulkan kenapa, karena karate ini kan berangkatnya dari hobi, bukan karena mendaftar karena dia pingin bonus dulu, tapi karena memang melihat dia suka hobi. Jadi boleh dikatakan awalnya dia tidak pernah berpikir akan dapat bonus, tapi dia merasa gagah bisa gabung dengan teman-teman karatenya pakai baju riang, jadi happy di sana. Nah, saya yakin, nah untuk emas kita pasti akan pertahankan dengan perlakuan reward dan sebagainya dari pemerintah juga sudah saya mulai merasakan mulai ada perhatian. Ya secara pasti kemarin misalnya seperti yang disampaikan Pak Dokter, jadi bagaimana seorang atlet juara daerah, juara nasional bahkan, tetapi kembali ketika melamar sekolah SMP saja susah. Nah, tapi kemarin sudah diwujudkan sehingga para atlet yang juara Porjar saja dia sudah diberikan kesempatan memilih sekolah di mana, dan itu bisa dibuktikan sudah. Dan itu sebuah reward yang luar biasa bagi anak-anak dan orang tua yang anaknya berprestasi. Jadi sebelum itu ya mereka mengeluh, kita selaku pelatih mengeluh. Jadi kita ini mandul. Kita kamu harus juara, terus kalau juara mau jadi apa? Masukin kewah gitu ya, gitu ya. Nah, kemarin dia sudah diwujudkan kalau prestasi ya, terus izinnya juga sekolah-sekolah juga mulai memberikan waktu yang luang untuk berlatih dengan tidak mengesampingkan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Karena itu kan juga target pribadi juga kan, prestasi non akademik tapi akademiknya bolong misalnya, ya kita juga enggak mau kan. Tentu akademik pendidikan itu nomor satu. Dan saya merasakan mereka anak-anak yang berprestasi adalah memang anak-anak yang hebat, tetap dalam arti mereka ada semangat pribadi dan ada dukungan orang tua. Dukungan orang tua dan juga dukungan dari pemerintah dan pelatihnya. Sehingga terbukti anak-anak yang sering dispen, saya cek di sekolah tetap juara kok. Jadi kalau ada atlet yang bicara atau orang tua yang bicara dia kalau masuk malu selegang, rasanya saya agak membuih juga sedikit. Ya gitu ya. Karena saya cek atlet yang siswa kemarin juara, hari ini dia banyak izin ikut Porjar, ikut Poprov, terima rapot tetap juara kok. Nah, malah yang tidak jadi atlet tetap aja di bawah ranking 10 kan begitu ya, bukan apa-apa ya. Jadi tidak ada. Nah, terus untuk reward jadi sudah dari pemerintah, dan saya merasakan selaku pelaku olahraga di lapangan merasakan pemerintah Buleleng sudah mulai menata lewat KONI-nya. Kita sudah rasakan semangatnya dan ada program-program target-target yang harus dicapai jelas dan terukur. Dan kalau ini dilakukan dengan continue dan dengan komitmen, saya yakin Buleleng bukan lagi bisa ranking 3.
bukan tidak mungkin, saya optimis bisa ranking 2 bahkan juara umum Iya, ke kita depan. harapkan Saya seperti yakin, itu ya, saya Pak. yakin itu kalau Gitu, Pak. kalau kita ada komitmen pemerintah Baik. dan kerjasama dengan ini. Baik, ya. dan itu harus terus dilakukan begitu Terus, ya. Dan karena ini- tadi juga sudah dikatakan bahwa memang pemerintah memang sudah sangat serius untuk Ya. bisa membawa buleleng di Ya. kancah yang lebih tinggi untuk di olahraga. Pokoknya bonusnya walaupun masih lebih kecil sedikit tapi sudah besar kok. Iya, Ya, baik. tapi Itu juga perlu menjadi perhatian tuh. Ya, Tidak pasti. terasa juga Pak Agra dan Iya. juga Pak Dokter, kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup untuk dialog pada pagi hari ini, tentunya nanti kita juga akan berbincang lagi terkait dengan Forky dan juga topik-topik lainnya terkait dengan persiapan Polprov juga nanti semoga berkenan untuk hadir Ya. kembali begitu ya Dok ya Siap. di RRI. Siap. Dan untuk pendengar yang belum berkesempatan untuk bisa bergabung pada kesempatan kali ini, nanti kita akan jadwalkan kembali ya untuk berbicara tentang ini. Tapi sebelum kita tutup Dokter, saya meminta untuk bisa memberikan closing statement begitu kepada pendengar RRI, kepada orang tua mungkin juga yang ingin memasukkan anaknya ke dalam karate begitu. Nah, apa yang menjadi closing statement untuk para pendengar RRI dimanapun berada? Dari Dokter dulu, silakan Dokter Putra Sudana. Iya, terima kasih. Olahraga adalah salah satu bagian dari cara untuk membentuk pribadi. Pribadi yang sportif ya, dan juga olahraga adalah menunjang dari proses pendidikan yang menuju masyarakat cerdas. Khusus untuk di karate, karate tentunya tidak saja untuk mendidik, untuk mereka mampu bisa untuk membela diri, tetapi bisa untuk mewujudkan prestasi, untuk membawa nama baik daerah kita Buleleng ini. Dengan dasar dari bagaimana mewujudkan prestasi itu dengan fokus, ya konsisten untuk berlatih dan disiplin, kita yakin juara, prestasi-prestasi yang senantiasa kita harapkan kita akan bisa raih. Ingat, perjuangan adalah berat, tetapi terasa ringan ketika kita lakukan atas dasar cinta dan senang. Tetap di samping berjuang, ingat doa ora et lapora. Ya, baik. Itu poinnya ya. Selain berjuang, jangan lupa untuk tetap berdoa, mendekatkan diri sama Sang Pencipta, begitu ya, Dokter ya. Terima kasih Dokter atas closing statement-nya. Pak Arga, silakan bisa memberikan closing statement. Iya, saya sedikit menyambung Pak Dokter aja. Jadi apa yang disampaikan Pak Dokter, jadi itu adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kan begitu ya. Jadi kalau mau hasilnya bagus, usahanya harus melebihi lawan. Iya. Ya, dan untuk pada para orang tua di Buleleng khususnya dan dimanapun berada, bicara karate tidak perlu khawatir karena paradigma karate sudah berubah dari zaman dulu ke sekarang. Kalau dulu bicara karate identik dengan jagoan, preman. Kalau sekarang karate itu adalah prestasi, pembinaan mental dan sportivitas, itu aja. Jadi jangan pernah khawatir. Oke, Terima jangan lupa kasih. juga salam karatenya. Salam karate, os. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Arga. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah untuk dialog Hai Bali Ken Ken. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bapak Dr. Ketut Putra Sudana SPOG dan juga Bapak Putu Arga MPD. Terima kasih ya Pak. Dan selepas ini jangan kemana-mana pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.